Haleluya. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Dan saya berdoa supaya semua teman-teman dalam keadaan baik dan kasih karunia Tuhan bisa melimpah di dalam hidup kita semua. Karena itu yang penting, kita mengalami kasih karunia Tuhan. Karena tidak ada yang lebih penting dari itu. Kalau kita hanya mengalami untung banyak, mengalami uang banyak, itu tidak penting. Karena apa? Karena uang terbatas. Kalau kita meninggalkan dunia, uang sudah tidak dibutuhkan. Bahkan uang kita bisa jadi milik orang lain, ya. Tapi kalau kita memiliki kasih karunia Tuhan, artinya kita memiliki jaminan keselamatan. Karena hanya kasih Tuhanlah yang bisa membuat kita selamat. Kalau kita hidup di luar kasih Tuhan, maka setanlah yang akan menerkam manusia. Setan akan membawa manusia ke neraka kalau kita tidak ada di dalam kasih karunia Tuhan. Dan puji Tuhan, kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus baik. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus turun ke dalam dunia untuk menyatakan kasih-Nya. Bagaimana manusia begitu tidak menginginkan Tuhan. Manusia begitu membenci Tuhan. Karena kenapa manusia membenci Tuhan? Kenapa manusia tidak menginginkan Tuhan? Karena manusia dikuasai setan. Itu sebabnya kenapa Tuhan Yesus lahir di kandang binatang. Karena manusia dikuasai setan. Akhirnya manusia tidak menginginkan Tuhan. Dan sampai saat ini banyak orang yang menolak Tuhan Yesus. Banyak orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Banyak orang yang tidak menginginkan Tuhan. Bahkan banyak orang yang menghina Tuhan Yesus. Dan ini adalah orang-orang yang bodoh, yang dipengaruhi oleh setan, sehingga mereka tidak mau menerima kebenaran, yang sesungguhnya bahwa kebenaran itu bisa menyelamatkan manusia. Oleh sebab itu kita bersyukur dan lewat tayangan-tayangan yang kami hadirkan, kiranya bisa menjadi berkat, bisa bermanfaat, bisa menolong kita yang mungkin sedang di persimpangan, sedang mencari siapa Tuhan yang sebenarnya atau siapa yang bisa membawa kita ke surga. Nah, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan Yesus yang baik, itu yang pertama. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang bisa dibuktikan. Apanya yang perlu dibuktikan? Kuasanya dan kasih-Nya. Karena Dia adalah Tuhan yang baik. Dan seperti apa yang dialami oleh narasumber pada malam hari ini, bagaimana narasumber ini pernah meninggalkan Tuhan Yesus, artinya pernah mengecewakan Tuhan, tapi Tuhan Yesus tidak seperti manusia. Dia bukan kelas nabi, dia bukan kelas rasul, dia Tuhan yang turun dari surga. Makanya kasih-Nya tidak terbatas. Dia adalah lautan kasih, dan sejahat apapun manusia tetap tersedia pengampunan karena dia Tuhan. Dia Maha Pengampun. Seperti kita tahu bersama bahwa Tuhan Maha Pengampun dan Tuhan itu Maha Baik. Ya, jadi inilah pembuktian, dibuktikan bahwa kasih-Nya. Sekalipun narasumber sudah meninggalkan Tuhan, sudah istilahnya menyangkal Tuhan, sudah merendahkan, melecehkan Tuhan akibat karena beliau kawin pada waktu itu, dan Tuhan Yesus tetap sayang, Tuhan Yesus tetap merangkul, Tuhan Yesus tetap datang dan menyelamatkan. Bahkan suami atau pasangan daripada narasumber yang akan bersaksi pada malam hari ini, hidup dengan KDRT, dengan kekerasan, dan beberapa kali melakukan hal-hal yang berbahaya, menendang dan memukul, dan hal-hal yang begitu brutal telah terjadi kepada narasumber. Tapi Tuhan Yesus tetap sayang dengan suami daripada narasumber. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu Tuhan yang baik. Ya, Tuhan Yesus juga menyelamatkan suaminya. Karena apa? Karena Dia Tuhan yang tidak bisa dibantah. Kasih-Nya, kuasanya tidak bisa dibantah. Itu adalah hakikat Tuhan. Nah, bagaimana kisah selengkapnya? Saya tidak usah panjang lebar karena narasumber sudah ada di tengah-tengah kita. Kita akan sapa, kita akan berbincang, kita akan mendengarkan kesaksian dari narasumber. Selamat malam Ibu Meisya. Shalom, selamat malam Pak. Ya, apa kabar Ibu Meisya? Puji Tuhan, luar biasa Pak. Haleluya. Terima kasih Ibu sudah hadir, dan pada malam hari ini kesaksian Ibu akan memberkati, dan Ibu menceritakan bagaimana Ibu sempat merendahkan Tuhan, melecehkan Tuhan, karena Ibu sempat meninggalkan Tuhan karena laki-laki, artinya karena pasangan hidup,
Ibu Iya. rendahkan Tuhan, Ibu memilih pasangan, Ibu memilih suami dengan kepercayaan, dan Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang baik, yang terus Amin. menjamah, menyelamatkan, dan mengasihi Ibu. Oke, Ibu, Amin. waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu, tentunya disaksikan mulai dari latar belakang dulu ya Bu, bagaimana Ibu Iya. dulu ikut Tuhan Yesus, seperti apa iman Ibu, dan kenapa Ibu sampai meninggalkan Tuhan. Silakan Ibu. Shalom, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Di sini saya mau menceritakan tentang kasih karunia-Nya Tuhan Yesus. Nama saya Masye Rorong, usia 44 tahun. Saya terlahir beragama Kristen karena orang tua Kristen. Di saat saya beragama Kristen dulunya, saya taat beribadah. Orang tua mengajarkan untuk rajin beribadah, dan saya sering mengikuti kegiatan-kegiatan di gereja. Tapi semenjak usia saya tamat SMA, udah umur 22 tahun, saya berpaling dari Tuhan Yesus karena menikah dengan seorang laki-laki yang beragama Hindu. Padahal waktu saya remaja, setiap saya ke gereja, saya terus berdoa minta Tuhan Yesus supaya beri saya jodoh seorang Kristen, seorang yang takut Tuhan Yesus. Belum saya mendapat jawaban dari Tuhan Yesus, saya sudah meninggalkan Tuhan Yesus. Dan saat saya memberitahukan kepada orang tua bahwa saya ingin menikah dengan seorang pria beragama Hindu, orang tua saya tidak setuju karena perbedaan agama, dan mertua saya tidak setuju, tidak menerima saya karena suami saya orang berkasta, saya orang biasa. Akhirnya saya dan suami saya sepakat untuk melakukan hubungan di luar nikah. Setelah itu saya hamil dan saya berkata pada suami bahwa saya mau minta izin untuk pamit dengan Tuhan saya di gereja. Tetapi suami saya berkata bahwa dia seorang laki-laki yang akan menjadi pemimpin, maka haruslah masuk duluan di rumah ibadahnya. Dan akhirnya kami berdua pergi ke rumah ibadahnya. Setelah itu baru kami ke gereja, saya bersama suami. Di gereja saya berlutut, saya minta ampun sama Tuhan Yesus, dan saya berkata, Tuhan saya mohon ampun, dan saya pamit dari Tuhan Yesus. Setelah itu kami melakukan pengurusan nikah secara dinas, karena dulu suami saya sebagai tentara. Saya menyukai dia karena dia seorang tentara. Bagi saya tentara itu gagah, karena saya melihat sosok bapak saya yang tentara. Jadi saya tidak lagi untuk setia dengan Tuhan Yesus, tapi karena seorang pria saya meninggalkan Tuhan Yesus. Saat kami setelah selesai melakukan nikah dinas, kami ke Atambua di NTT. Kebetulan suami saya bertugas di NTT. Setelah itu kami nikah agama Hindu di pura di asrama Kompi Atambua. Setelah melakukan nikah di upacara agama di sana, kami ke Bali untuk upacara besarnya. Setelah itu kami kembali ke NTT. Tapi setiap ibadah di rumah ibadah suami saya, hati saya tidak merasa damai sejahtera. Saya menangis dan saya berkata, Tuhan Yesus ampuni saya. Saya sudah meninggalkan Tuhan Yesus. Tuhan tolong saya, bawa saya kembali kepada Tuhan Yesus. Saya rindu untuk menyembah Tuhan Yesus. Setelah itu, dalam rumah tangga, saya dan suami sering berdebat tentang ajaran agama. Menurut suami saya, dia punya yang paling bagus, paling lengkap. Tetapi menurut saya, bahwa saya punya Tuhan Yesus itu adalah Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang bisa menyembuhkan orang sakit dan bisa membangkitkan orang mati. Di situ suami saya merasa tidak suka dan
dia memukuli saya, dia merendam saya di bak mandi jam 11 malam. Tapi saya tidak pernah untuk melawan dia. Saya tetap berkata bahwa kamu lihat saja nanti Tuhan saya yang akan balas kamu. Dan pada satu ketika saya mau menumis sayur, saya udah taruh minyak goreng di wajan, minyak sudah panas, saya mau taruh bawang. Tapi suami saya berada di belakang saya dan dia berkata, saya mau lihat Tuhan kamu, dia bisa enggak menolong kamu. Saya enggak menyangka ternyata dia melakukan tendangan di belakang saya. Tapi saya merasakan satu tangan yang begitu besar dan lembut sekali tangan itu. Tangan itu mendorong saya ke belakang dan suami saya kaget. Tapi bukan dia berhenti sampai di situ, malah dia semakin jahat. Menyiksa saya, kadang menjambak saya sampai saya terbentur di tembok. Membanting saya, memukuli saya. Tapi Tuhan Yesus itu ajaib, Tuhan luar biasa. Tuhan melindungi saya dan saya tidak cacat. Puji Tuhan sampai sekarang pun saya tidak cacat. Setelah itu, suami saya mendapat tugas ke Aceh. Waktu itu kami pulang ke rumah orang tua dan pada saat saya, mami saya dan suami saya berdoa, suami saya mengalami cengkeraman dan dia berteriak, tidak, jangan. Akhirnya mami saya ambil Alkitab dan menaruh di atas kepala dia dan mendoakan. Setelah suami saya sadar, mami saya bertanya, tadi Pak Dewo lihat apa? Dan suami saya berkata bahwa saya melihat satu bayangan hitam yang mau mendorong saya ke jurang api yang begitu tinggi. Tapi ada satu bayangan putih yang menolong saya dan bersuara 3 kali berkata, pulanglah anakku, bertobatlah. Setelah itu mami saya taruh air di gelas dan doakan. Setelah itu kita kasih minum suami saya dan dia minum. Setelah dia minum, dia berkata, saya mau dibaptis seperti Tuhan Yesus. Kami kaget karena kami tidak pernah melakukan baptis selam. Dan akhirnya lewat omongan suami saya, kami dibaptis. Setelah kami dibaptis selam, suami saya diberangkatkan ke Aceh. Setelah itu suami saya berangkat ke Aceh, dia bertugas selama 1 tahun 4 bulan. Waktu mau kembali ke NTT, mengalami tsunami. Tapi selalu saya berkata bahwa saya percaya bahwa Tuhan bawa pulang suami saya dalam keadaan sehat, selamat, damai sejahtera, tidak kurang suatu apapun. Dan puji Tuhan, Tuhan nyatakan itu. Setelah pulang, suami saya mengalami masalah secara sepihak. Dia diberhentikan dari pekerjaannya. Dan akhirnya kami berdoa, kami berpuasa, minta pertolongan Tuhan. Tapi Tuhan Yesus tidak menjawab. Dan suami saya minta naik banding, ternyata tidak diterima. Dan akhirnya dia harus masuk tahanan 1 tahun 4 bulan lagi. Di situ saya menangis, hati saya seperti hancur berkeping-keping. Dan tulang saya merasakan seperti remuk. Dan saya berkata, Tuhan, kenapa ini yang harus Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami? Suami saya hanya bisa bekerja sebagai tentara. Jika dia Tuhan berhentikan, Tuhan izinkan berhenti, maka apa yang harus dia kerjakan? Ternyata Tuhan itu baik. Dan suami saya berkata bahwa, kenapa saya baru mengenal Tuhannya orang Kristen, kok saya mengalami masalah yang berat? Orang Kristen aja berbuat salah, tidak sampai dipecat. Kenapa saya harus dipecat? Saya berkata bahwa Tuhan punya rancangan itu damai sejahtera. Dan suami saya berkata bahwa kalau damai sejahtera, tidak akan seperti ini saya mengalami. Tapi terus saya menguatkan dia, saya berkata bahwa Tuhan punya rencana yang indah buat kita. Dan suami saya diam, akhirnya besok dia dimasukkan dalam sel tahanan di POM, habis itu baru masuk di tahanan umum. Saat di tahanan umum, dia mengalami kencing darah, dan saya diberi hikmat sama Roh Kudus untuk ambil minyak kelapa, saya doakan. Dan saya bawa kepada suami saya,
Saya doakan bersama dia, saya bilang minum, percaya bahwa Tuhan pasti sembuhkan. Dan puji Tuhan, setelah minum, teman-temannya dan pegawai lapas membawa dia ke rumah sakit Weset Yohanes. Di situ dokter berkata bahwa bersih. Puji Tuhan, suami saya dimasukkan kembali di tahanan. Dan selama 1 tahun 4 bulan, saya terus berdoa, saya terus beribadah. Saya tidak pernah putus asa, tetap saya rajin gereja, rajin mengikuti ibadah-ibadah, baik ibadah wanita maupun ibadah rumah tangga. Sebenarnya hati saya hancur, malu sama orang-orang karena suami saya baru pulang dari Aceh, tapi pekerjaannya dilepas. Dan mereka tidak memecat secara resmi. Seharusnya di upacara, tapi ini tidak. Dan selama suami saya di tahanan, gaji yang seharusnya masih terima, tapi sudah ditarik dan kami tidak menerima uang sepeser pun. Puji Tuhan, orang tua dan saudara-saudara saya memberi kami makan. Setelah suami saya keluar dari tahanan, gembala kami mengajak kami untuk bersaksi di gereja-gereja, di kampung-kampung. Kami ikut. Tapi suami saya berkata bahwa saya bersaksi, tapi saya kosong. Saya bilang, tetaplah berdoa, tetap setia sama Tuhan Yesus. Setelah itu, mendapat berita bahwa mertua suruh pulang ke Bali. Karena suami saya tidak ada pekerjaan, disuruh pulang ke Bali. Suami saya mengajak saya ke Bali, tapi saya tidak mau karena waktu suami saya belum berangkat ke Bali, dia melakukan perselingkuhan. Pertama kali saya mengalami hal itu sungguh sangat sakit bagi saya. Terlalu sakit, lebih sakit dari dia diberhentikan dari tentara. Padahal dulu wajahnya bisul, jerawat tapi seperti bisul dan kakinya borok. Saya ambil minyak kelapa, saya doakan dia dalam nama Yesus sembuh. Dan puji Tuhan sembuh. Mukanya sudah bersih, kakinya sudah bersih. Dan dulu dia mengalami bisul jika makan telur. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus sembuhkan di saat saya berdoa. Tetapi dia balas saya dengan perselingkuhan. Satu hal yang sangat menyakitkan bagi saya. Tapi saya tetap mengampuni dia. Dan akhirnya dia mengajak saya ke Bali. Saya tidak mau karena saya takut kalau saya di Bali saya mengalami kekerasan lagi. Karena di hadapan orang tua dia berani juga melakukan kekerasan, apalagi di rumahnya sendiri. Saya bilang pada suami, beri saya waktu, saya harus berdoa, tanya sama Tuhan saya. Jika Tuhan saya izinkan saya ke Bali, saya pasti pulang. Tetapi jika tidak, maka mungkin kita harus berpisah sampai di sini. Jadi suami saya berangkat duluan ke Bali. 3 bulan kemudian Tuhan izinkan saya berangkat ke Bali. Saya berdoa selama 3 bulan. Saya bilang, Tuhan Yesus, jika Tuhan izinkan saya ke Bali, pasti orang tua dan saudara-saudara saya mengizinkannya. Dan puji Tuhan, pas 3 bulan doa saya Tuhan mengizinkan. Orang tua saya kasih izin. Saudara-saudara pun demikian. Akhirnya saya ke pendeta saya dan saya minta doa. Setelah saya didoakan, besoknya saya sama anak saya nomor 2 berangkat ke Bali. Sampai di Bali, saya bertanya kepada suami saya, kenapa kamu tega untuk melakukan perselingkuhan? Tetapi suami saya tidak mau menjawab, malah saya dipukul lagi. Padahal dia sudah berjanji bahwa tidak akan pukul saya lagi, tidak akan mengkhianati saya lagi. Tapi hal itu yang dilakukan. Iya, Pak. Bisa dengar, Bu? Iya, dengar, Pak. Kalau pakai handset, mana lebih besar suaranya, Bu? Pakai headset, pakai handsfree. Iya, Pak. Coba saya pakai. Coba pakai handsfree, mana lebih besar, Bu? Ya. Ya, halo Pak. Ya, ini oke, ini lebih besar. Ibu, rotasinya diputar, Bu. Handphonenya model tidur, model landscape. Model tidur, tapi kok
terbalik saya ya. Rotasinya yang seperti tadi diputar. Dona, rotasi dona. 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 Ya, oke Bu, oke. Ya. Oke Bu, posisi duduk, posisinya handphone kasih geser ke kiri Bu. Posisi handphone. Posisi handphone geser ke kiri, posisi handphone. Ke kiri lagi Bu. Sudah Pak, gini? Ya. Ibu HP-nya dipegang ya? Ya Pak. Iya Pak. Dipegang. Oke. Iya, dipegang Pak, biar enggak. Ya, oke Bu. Posisinya bisa geser ke kiri sedikit handphonenya Bu. Ya. Geser ke kiri Ini Pak, lagi. Sudah? Ya. Sudah cukup. Ya. Oke Bu, dilanjutkan kesaksiannya tadi ya, yang selingkuh yang Ibu tegur, suami malah marah. Oke, dilanjutkan Bu. Iya Pak. Ya Pak. Setelah itu kami merantau ke Lombok Pak. Suami saya cari kerja di Lombok dan puji Tuhan mendapat pekerjaan. Dan kami tinggal di rumah keluarga suami awalnya, tapi sampai 9 bulan saya merasa bahwa saya tidak ada damai sejahtera, dan akhirnya saya bujuk suami untuk kita ngekos, dan suami saya merasa khawatir karena dengan gaji yang kecil tidak mungkin bisa bayar kos, tapi saya berkata bahwa Tuhan saya pasti menolong kita. Bu, dan puji Tuhan, Ibu Meisha, iya Pak. Tadi belum lengkap tadi Bu. Tadi kan suami selingkuh. Terus Ibu tegur, itu diulang dulu Bu. Tadi bagaimana peristiwanya? Oh iya, yang masih di NTT itu Pak ya? Iya. Ya, suami saya selingkuh dan saya menegur, tapi saya dipukul Pak, dipukul di otak kecil, di telinga, begitu, tapi saya tetap mengampuni dia dan saya tetap mengasihi dia serta melayani dia. Dan saya pikir bahwa selingkuh sekali sudah cukup, ternyata tidak. Kami merantau di Lombok pun suami masih melakukannya, padahal dia sudah berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Selingkuh, saya dapati chatnya, saya bertanya, tapi dia malah balas saya dengan pukulan, cacian, dan saya pun diusir. Bahkan saya dan anak-anak pun diusir. Walaupun tengah malam dia tidak peduli, dia usir kami. Tapi puji Tuhan, Roh Kudus jamah hatinya dan dia cari kami lagi dan minta pulang, kami kembali pulang. Tetapi hal itu dia ulangi lagi, dan pernah saya diusir jam 9 malam tanpa membawa uang sepeser pun. Saya disuruh tinggalkan suami dan anak saya. Dengan berat hati saya pergi, tetapi saya bingung kemana saya mau tinggal. Dan akhirnya saya berhenti di pinggir jalan raya besar, dan setelah saya duduk di Brugak di tempat tunggu orang biasa untuk menunggu mobil kendaraan umum gitu, ada seorang bapak-bapak, dia menawarkan diri saya dan saya berkata, maaf Pak, saya bukan perempuan nakal, saya diusir sama suami saya tidak dikasih uang sepeser pun. Dan akhirnya bapak itu minta maaf dan dia pergi tinggalkan saya. Di situ saya ketakutan, saya larilah ke dalam pasar. Di pasar itu banyak sekali anjing dan sudah malam, tidak ada satu orang pun yang di dalam pasar itu. Saya berbaring di meja pasarnya orang. Anjing itu banyak yang dekati saya dan saya menangis. Saya bilang, Tuhan Yesus, saya tidak
berani untuk tidur di pasar ini sendiri. Saya takut nanti anjing menggigit saya. Dan puji Tuhan, Roh Kudus beri saya hikmat, dan saya pergi ke rumah teman dengan ojek, dan ojek itu puji Tuhan tidak meminta uang pada saya, karena saya cerita bahwa saya diusir suami. Dan setelah itu, suami saya mencari saya, dan dia mencari saya selama 3 hari, akhirnya ketemu saya di rumah teman. Suami saya datang bukan dengan baik-baik, tetapi dia mencaci maki saya, teriak dengan makian yang suara besar, dan setelah saya keluar dari rumah teman, dia malah memukuli saya, menjambak saya, dan saya jatuh di motor, tulang belakang saya kena sadel motor, tapi puji Tuhan, Tuhan itu baik, saya tidak cacat, tidak luka. Setelah saya keluar dari halaman rumah teman, malah saya dipukuli di tengah jalan, dan saya disuruh harus pulang, dan saya pun ikut dia pulang. Setelah sampai rumah, bukannya dia diam atau mengasihi saya, tapi saya masih dipukul dan saya cuma menangis. Setiap saya menangis, dilarang saya untuk menangis, dan akhirnya saya cuma bisa masuk kamar mandi, dan saya cuma bisa angkat kepala saya, dan saya berkata, Tuhan Yesus, tolong kuatkan saya tidak mampu, saya tidak kuat jalani hidup seperti ini. Dan puji Tuhan, besoknya suami saya minta maaf pada saya, dan saya bilang, minta maaf aja sama Tuhan Yesus, karena saya sudah memaafkan kamu. Tapi kamu sering menyakiti saya, kamu berjanji, tapi kamu melakukannya lagi. Dan puji Tuhan, Tuhan mengajarkan saya untuk mengampuni, sehingga saya mengampuni, saya mengasihi dia. Setelah beberapa lama lagi, dia melakukan perselingkuhan lagi. Berulang kali, dan saya dipukul, anak-anak juga kadang dipukul. Setiap kali kalau saya dipukul, saya tidak boleh menangis, anak-anak pun tidak boleh menangis, dan saya malu untuk teriak atau memberitahukan orang, jadi saya cuma pendam dengan menangis dalam doa. Dan pada satu ketika, tahun 2020 bulan November, saya ketemu suami saya punya chat. Saya bertanya pada dia dengan baik-baik, tetapi dia jawab dengan pemukulan. Dia pukul kepala saya di bagian belakang, di otak kecil dan telinga saya, tapi saya mengampuni dia. Namun besoknya dia pukul lagi saya sama anak saya yang perempuan. Setelah saya melihat bahwa anak saya dipukul di bagian perutnya, saya tidak terima karena saya berpikir bahwa itu rahim anak saya takut ada apa-apa, dan saya lari ke tetangga, saya minta pertolongan, dan akhirnya tetangga-tetangga berkata bahwa lebih baik lapor polisi biar suami bisa berhenti untuk memukuli kami. Dan akhirnya saya mengiyakan, saya ditemani oleh Pak RT dan tetangga untuk lapor polisi. Di situ polisi berkata bahwa keterlaluan sekali orang ini. Bisa-bisanya dia menyakiti istri dan anaknya sekalian, 3 orang. Dan polisi berkata bahwa dia bisa dihukum sampai 5 tahun penjara. Setelah itu polisi mulai menyusun berkas-berkasnya dan mulai memanggil suami saya. Dan suami saya akhirnya datang kepada saya untuk minta maaf. Saya bilang, sudah terlalu lama kamu menyakiti saya dan anak-anak saya. Sampai anak saya pertama usia 20 tahun pun kamu belum bertobat. Kamu janji, tapi kamu mengulangi. Kamu berjanji, kamu mengulangi. Saya tetap mengampuni. Saya tetap melayani kamu, tapi kamu tetap aja berbuat seperti ini. Saya bilang, saya harus penjarakan kamu biar kamu bertobat. Dan tanpa saya sadari, saya cerita ke orang tua saya telepon mami saya bahwa saya mau penjarakan suami saya. Dan mami saya kaget. Dia bertanya, apa masalahnya? Saya ceritakan. Dan akhirnya mami saya berkata bahwa ampuni dia. Saya bilang, enggak. Sudah terlalu lama saya mengampuni dia. Tapi dia terus menyakiti saya. Mami saya berkata bahwa coba pandang Tuhan Yesus. Dia tidak punya dosa.
Tapi dia rela untuk disiksa, dicaci, dipukul sampai ia mati di kayu salib hanya untuk kita umat manusia. Dia menebus dosa kita. Di situ saya terdiam dan saya bilang, iya, saya mengampuni dia. Karena Mami menyuruh saya. Mami saya berkata, jangan karena Mami, tapi dari hatimu harus tulus mengampuni dia. Apapun yang dia buat, Tuhan pasti membalas. Puji Tuhan, di saat itu saya merenung perkataan dari orang tua saya. Dan saya bilang, iya, saya mengampuni. Saya mencabut gugatan itu. Dan anak-anak, saya membujuk mereka untuk mengampuni bapaknya. Dan akhirnya mereka masih berkata bahwa mereka takut kalau nanti saya dan anak-anak dipukul. Tapi Mami saya yang bujuk ke anak-anak saya 3 orang. Dan puji Tuhan mereka bilang, iya kita mengampuni. Dan akhirnya dicabutlah gugatan itu. Setelah itu 2021 bulan Maret suami saya, Tuhan izinkan dia mengalami COVID. Padahal dia paling disiplin protokol dan tidak pernah kemana-mana, hanya selain ke kantor aja. Tapi Tuhan izinkan COVID itu terjadi pada dirinya sampai 3 bulan. Dan di saat dia mengalami COVID, saya mengampuni dia, saya mengasihi dia. Saya buatkan ramuan untuk dia minum, saya doakan dia, saya ambil anggur perjamuan. Saya bilang, mari kita sama-sama doakan supaya Tuhan beri kesembuhan. Dan di saat dia duduk merenung, saya berkata, di saat kamu kena COVID, orang lain mendengar COVID saja orang takut. Tapi tidak untuk Tuhan Yesus. Dan saya sama anak-anakmu, kita tetap setia ada di sampingmu. Dan suami saya terdiam. Dia berkata bahwa saya sudah terlalu jauh dari Tuhan Yesus. Saya mau kembali ke Tuhan Yesus. Puji Tuhan, dia berkata seperti itu, hati saya sangat senang. Dan saya berkata, Tuhan Yesus terima kasih. Jika dengan sakit COVID, suami saya sadar dan dia mau bertobat. Dan akhirnya di bulan Oktober, suami saya mengalami sakit yang tiba-tiba dari belakang itu diserang sesuatu dan tembus ke dadanya sampai dia menangis, sesak napasnya sampai dia terjatuh dari tempat tidur. Saya pikir bahwa dia main-main, dia bercanda, mungkin dia mau ngetes saya gitu. Tapi ternyata tidak, dia sudah punya napas satu-satu. Di saat itulah iblis mulai mengingatkan saya kepada perbuatan suami saya yang dulu-dulunya. Saya terdiam, saya tidak mau doakan dia. Sampai 15 menit saya biarkan dia terkapar. Tetapi ada satu suara yang begitu lembut berkata di telinga kanan saya, ampuni dia, doakan dia, kasihi dia. 3 kali suara itu dan saya kaget. Akhirnya saya minta anak saya yang bungsu, puji Tuhan karena suaranya bagus, jadi saya suruh dia yang naikkan pujian. Dan saya bilang, Andrew naikkan pujian ya, ibu yang penyembahan dan doa peperangan. Puji Tuhan, kami berdoa selama 15 menit dan Tuhan pulihkan suami saya. Dan dia akhirnya berhenti dari sakit itu. Dia memeluk saya dan anak saya dan dia minta maaf dan saya bilang, saya sudah memaafkan kamu. Minta maaf aja sama Tuhan Yesus. Karena kamu sering menyakiti hati Tuhan Yesus. Jadi puji Tuhan saat itu, Tuhan memulihkan keluarga saya. Tuhan memulihkan rumah tangga saya yang hampir 21 tahun. Saya merasakan kekerasan, bahkan anak-anak saya. Sampai saya sudah menyerah. Akhir 2020 saya berkata, Tuhan Yesus, saya tidak sanggup Tuhan. Dengan satu jiwa saja Tuhan, yaitu suami saya. Kenapa Tuhan Engkau harus izinkan hamba-Mu mengalami penderitaan yang lama bagi hamba-Mu ini. Tapi Tuhan sungguh luar biasa. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan anak-anak. Tuhan beri suami saya bertobat.
Dan akhirnya Tuhan memulihkan keluarga saya. Saya bersyukur. Di waktu kecil orang tua saya mendidik saya untuk rajin ibadah, rajin ikut persekutuan. Itu tidak sia-sia. Saya percaya bahwa memang ikut Tuhan Yesus bayar harga. Apalagi saya pernah menyangkal Yesus. Tapi sungguh Tuhan itu luar biasa. Tuhan punya kasih yang luar biasa. Tuhan bawa saya kembali lagi kepadanya. Sehingga saya tidak binasa seperti dulu lagi. Puji Tuhan, suami saya sekarang sudah berjanji bahwa dia akan rajin ibadah gereja maupun berkomsel. Dan puji Tuhan, dia sungguh membuktikan itu. Dan Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Tuhan memberikan saya 4 jiwa. Semuanya ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Ya, ini aja Pak kesaksian saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya, luar biasa. Jadi teman-teman, kita melihat bagaimana kasih Tuhan yang mengalir begitu kuat di dalam Ibu Meisha, sehingga sekalipun dia dianiaya, disiksa sama suaminya sendiri, mengalami sesuatu yang sangat tidak manusiawi, yang sangat tidak pantas, tapi karena kasih Tuhan tetap ada pengampunan buat suaminya. Ibu Meisha adalah seorang ibu yang baik karena Ibu Meisha punya Tuhan dan hidup mengandalkan Tuhan. Dan inilah pembuktian di dalam kehidupan sebagai manusia. Tidak bisa dibantah orang yang memiliki Tuhan Yesus, yang hidup bersama Tuhan Yesus, ada perbedaan karena Tuhan itu maha baik, kaya dengan pengampunan. Jadi tetap ada belas kasihan, tetap ada pengampunan. Sekalipun mungkin kalau secara manusia sudah kelewatan, tetapi di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang hebat, Tuhan yang memberikan, mengajarkan manusia untuk menjadi manusia yang baik, mengajarkan hal-hal yang baik, karena dia Raja Damai, dia Lautan Kasih. Jadi kalau Tuhan Yesus hadir, maka semua yang jahat itu akan dikalahkan. Suami yang jahat pun bisa dikalahkan. Suami yang suka menganiaya, suka menyiksa pun dikalahkan, dan luar biasa. Nah, Bu Meisha, saya ingin bertanya sedikit. Mungkin Ibu bisa kasih pesan nih kepada teman-teman yang menyaksikan acara ini supaya jangan sampai mereka meninggalkan Tuhan ataupun karena laki-laki ataupun karena uang ataupun karena apa, sehingga banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Nah, dari pengalaman Ibu, kira-kira pesan-pesan apa yang Ibu bisa berikan kepada teman-teman yang menyaksikan acara ini? Silakan Ibu Meisha. Ya, puji Tuhan Pak. Kalau kita sudah mengenal Tuhan Yesus, sebaiknya jangan sekali-kali untuk meninggalkan Tuhan Yesus, karena cuman ada keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Karena yang saya alami adalah dulu saya pernah ikut agama suami saya tidak melecehkan agama orang lain, tapi di situ saya belajar bahwa tidak ada keselamatan selain di dalam Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa, Tuhan ajaib. Sekalipun kita ikut Tuhan Yesus harus bayar harga, tapi Tuhan tetap melindungi kita. Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang maha kuasa. Jadi teman-teman, jangan sekali-sekali untuk berniat tinggalkan Tuhan Yesus, sekalipun oleh suami laki-laki atau demi uang atau pekerjaan. Percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup memberikan kita yang terbaik. Ya, itu aja Pak. Ya, luar biasa sekali. Jadi itulah pesan yang disampaikan oleh Ibu Meisha, bagaimana jangan sampai Anda mengalami hal yang sama, artinya meninggalkan Tuhan dan kemudian berakibat fatal buat dirimu sendiri, ya. Karena hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan manusia. Memang hanya Tuhan yang bisa jadi juru selamat. Kalau manusia mana bisa.
dirinya sendiri saja dia tidak bisa tolong, apalagi mau tolong orang lain. Dan Tuhan Yesus terbukti dari firman-Nya dan dari apa yang terjadi di dalam hidup Ibu Mesya, dan juga banyak orang yang mengalami, jutaan bahkan miliar orang yang mengalami kuasa kasih Tuhan Yesus. Firman-Nya terbukti di dalam Matius 11 ayat 28, marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, catatan pertama yang membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Yang pertama, Tuhan Yesus tidak membedakan orang, tidak membedakan apapun latar belakangmu, apapun kepercayaanmu, apapun isi dompetmu, apapun pengetahuanmu, sekolahmu, Tuhan Yesus tidak membedakan. Catatan pertama, marilah kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Luar biasa. Tuhan Yesus, kalau dari keyakinan yang lain, yang tidak percaya Tuhan Yesus, maka Tuhan akan berkata, oh yang begini tidak usah ditolong karena dia tidak percaya sama aku. Tidak. Tidak ada perkecualian seperti itu. Dan di sini membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Yang kedua, bukti bahwa dia adalah Tuhan. Dia tidak berkata, marilah kamu orang-orang Kristen. Ya, kalau dia bicara seperti itu, maka saya ingin pastikan, saya ingin katakan kepada teman-teman bahwa dia bukan Tuhan. Karena dia milih-milih orang. Ya, kalau Tuhan itu dia sayang semua, apapun latar belakang kita. Dia tidak pilih-pilih orang. Dan di sini membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan semua bangsa. Dia mencintai apapun warna kulitmu, dia mencintai apapun merek bajumu, dia mencintai apapun kondisimu, baik engkau sekarat, engkau tidak berdaya, engkau punya beban berat, dan itu adalah satu pembuktian bahwa dialah satu-satunya Tuhan yang mengasihi hidup manusia. Berbeda dengan iblis. Kalau iblis itu jahat sekali. Iblis itu dalam Yohanes 8 ayat 44, pembunuh manusia sejak semula. Iblis itu adalah pembunuh manusia. Iblis itu kerjanya mengajarkan kejahatan kepada manusia. Makanya kalau manusia dipenuhi dengan kebencian, maka mereka akan saling membunuh. Dan manusia yang membunuh hanya karena dengan alasan bahwa dia membenci seseorang, dia tidak suka terhadap seseorang. Nah, alasan-alasan ini yang dipakai. Padahal sebetulnya hatinya dikuasai iblis. Karena iblis itu haus darah. Ya, iblis itu benar-benar tidak menginginkan kehidupan. Dia menginginkan supaya semua orang mati. Dan dia pakai manusia-manusia untuk saling membunuh. Oleh sebab itu berhati-hatilah teman, karena hanya Tuhan yang baik. Dan dia mengasihi hidup Anda semua. Tuhan Yesus di dalam Yohanes 10 ayat 10, aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyai di dalam segala kelimpahan. Luar biasa sekali. Bukan hanya sekedar hidup, tapi hidup di dalam kelimpahan. Anda mau cari pribadi di mana seperti Tuhan Yesus. Dan dikatakan Matius 11 ayat 28 tadi, marilah kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Artinya bebanmu seberat apapun, Tuhan tidak pilih-pilih. Kalau dia hanya sekelas manusia, paling dia berkata begini, marilah kamu yang berbeban ringan, karena aku bisa tolong itu. Kalau yang berat-berat, jangan datang kepadaku. Nah, itu berarti dia juga bukan Tuhan kalau firman-Nya seperti itu. Luar biasa sekali ya. Terima kasih Ibu Mesya, kesaksian Anda sangat luar biasa, sangat menginspirasi, sangat menguatkan, dan sangat membuka wawasan bagi orang-orang yang mau meninggalkan Tuhan, dan bagi ibu-ibu yang miskin pengampunan, bagi orang-orang Kristen yang miskin pengampunan, yang kerjaannya emosi terus. Nah, ini adalah satu pembelajaran bagaimana orang yang mengalami Tuhan secara luar biasa. Nah, memang hanya Tuhan Yesus yang baik, dan siapa yang percaya Tuhan Yesus, maka dia akan kaya dengan pengampunan. Oke, terima kasih sekali lagi buat Ibu Mesya. Pak. Bagi Anda yang ingin mendukung, yang diberkati, mau mendukung Ibu Mesya, boleh dukung Ibu Mesya. Dan juga bagi teman-teman yang sudah bergabung di dalam channel ini, dalam link ini, kami sampaikan terima kasih. Kiranya kasih karunia Tuhan menjamah setiap kita. Dan kita akan berjumpa di program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan salam kemenangan. Amin.